Jadi teman-teman kalau berobat udah tahu punya keluhan kencing nanah, nggak usah bohong, jujur sama dokter yang periksa kalian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng gue dengan Aldi di Daily Motovlog. Semoga hari ini teman-teman selalu dijaga kesehatannya ya, selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya dengan memberikan like, memberikan komen, dan juga sudah memberikan dukungannya dengan subscribe. Terima kasih banyak gue ucapin, karena dengan adanya dukungan kalian gue tetap masih bisa konsisten untuk selalu membuat konten tiap harinya. Pagi ini gue dalam perjalanan pulang, baru selesai jaga malam lagi. Wow, impactnya besar. Hati-hati ya guys, kalau nyalip truk. Sekarang sudah masuk episode video ke berapa ya? Gue lupa sih. Udah sekitar 20-an tuh. 24, 25 kayak. Wow. Hati-hati. Di episode 24 saya ingat. Kita kalau aku revisi. Sudah masuk hari Jumat, sudah mendekati akhir pekan. Bagaimana teman-teman akhir pekannya? Sudah dipersiapkan? Ada planning apa? Semoga terlaksana dengan baik. Untuk teman-teman yang mau pergi keluar sama keluarga, sama pasangan, gue ucapin selamat menikmati akhir pekan. Semoga berjalan lancar ya kegiatannya. Untuk teman-teman yang punya event besar gitu ya banyak ya acara ulang tahun, acara catering, atau bahkan ada yang lamaran atau pernikahan, gue ucapin selamat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang mengadakan pernikahan ya semoga sama awak ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan, karena kehidupan rumah tangga itu beda ya dengan kalian zaman pacaran. Sambil pulang kita nyetir santai sambil menikmati cuaca pagi sedikit mendung di jalur utama, jalur Kalimalang. Sekarang gue suaranya mungkin agak berubah kayaknya ya kalau pakai mic. Gue juga belum dengar sih nanti gimana hasilnya. Cuma karena gue sekarang pakai helm full face yang kemarin gue review, RC7 KYT. Untuk helmnya sendiri sih secara pribadi nyaman ya penggunaannya. Kurangnya mungkin suara angin ya, berasa banget dan cukup nyaring suara anginnya. Jadi gue juga nggak tahu ntar
apakah hasil di mikrofonnya akan berbunyi suara angin atau enggak. Kalau untuk jangkauan penglihatan menggunakan helm ini sih cukup luas ya, kayak pakai helm half face. Kalau half face kan cukup luas ya, lirik kanan lirik kiri itu masih kelihatan. Ada beberapa helm yang full face tuh jarak pandang sebelah kiri kanan itu ketutup. Tapi kalau menurut gue ini KYT lumayan oke sih, jarak pandangnya juga jelas. Untuk visor beningnya cukup oke, benar-benar bening dan jelas, mungkin karena kaca baru juga ya, jadi kayak berasa nggak pakai kaca gitu. Kan baru hari berapa gitu ya, bawa helm baru aja lah, cuma nggak tahu ntar deh bakal kayak gimana kalau kena debu kan, kena kerikil sih kan, baret-baret ya. Ya nantilah kalau mau di motif-motifin helmnya kan, pasang visor yang flat, pasang spoiler ya nantilah, kan aksesoris aja. Yang penting helmnya oke. Cuma kurang di situ aja sih kalau menurut gue, di suara anginnya sih. Apakah nanti akan berpengaruh sama kualitas audionya, gue juga nggak tahu. Karena belum pernah nyobain sama sekali ya. Kalau teman-teman pernah ada pengalaman, bisa share di kolom komentar juga. Terus kalau pakai wireless gitu, pakai tele, apakah juga akan mempengaruhi kualitas suaranya gitu. Kalau di RC7 ini kan dia belum ada bolongan buat ini ya, sambungan ke helm, jadi benar-benar cuma ditempel aja, ntar diselipin. Jadi perlu ada adjustment. Tapi kalau gua ngomong di dalam helm ini cukup all arounded ya, jadi emang suaranya cukup jelas banget, lepas banget. Jadi kayaknya kalau teleponan pakai wireless juga masih oke sih. Kemarin nyari-nyari tuh 8,5 apa masalahnya, oke sih, yang standar lah. Atau mungkin ada yang lebih murah lagi, mungkin teman-teman bisa rekomendasiin. Terus bisa dipakai nggak buat bikin vlog gitu. Kalau teman punya referensi, boleh kalau komentar diisi aja. Sampai 125 ya. Cuma ingat punya perut buncit, jadi kalau pakai motor sport suka mikir-mikir. Suka kejepit, suka ngap kadang. Cuma pengen aja sih, jadi tapi ya nggak yang tiap hari dipakai. Konsepnya gimana ya si bapak. Mungkin di video ini nggak banyak ngomongin kesehatan kali ya, kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul aja dulu sambil nikmatin lintasan di Kalimalang ini. Sebenarnya sih lintasannya tuh enak gitu, jalurnya tuh lurus aja gitu. Cuma memang medannya aja sih, jalannya kurang terawat sih. Antara terawat itu emang terlalu bebannya berat banget jalan ini, karena tiap hari tuh dilakuin sama tronton. Karena sebenarnya ini tuh 2 jalur gitu, cuma jalur yang sebelah kanan nih dipakai buat parkir truk sama pabrik sebelahnya gitu, buat parkir atau naruh material gitu. Jadinya bener-bener nggak bisa dipakai full buat lalu lintas gitu, jadi cuma jadi jalan umum biasa. Kayak menurut gue sih sayang banget.
Padahal kalau bisa dipakai 2 jalur tuh benar-benar bisa ngurangin beban jalan, jadi nggak cepat rusak. Nah ini kan 2 jalur nih. Kalau yang sebelah sana tuh nggak dipakai, gitu. Kayak sayang banget. Dulu sempat dipakai, cuma bertahan berapa bulan gitu. Padahal itu jadi lancar banget, habis itu entah kenapa mulai ditinggalkan lagi. Karena mulai ada yang parkir lagi, mulai ada yang taruh material lagi, dan jalanannya rusak karena kerendam banjir waktu itu setahu gue. Karena ketinggiannya lebih tinggi yang sebelah sini, sebelah kiri. Ya sebenarnya cukup enak sih lurus gini, dan nah biasanya sih suka buat speeding gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati karena kalau perjalanannya lurus, tapi jalanan ini hampir 24 jam nggak tidur ya, ada terus lalu lintasnya, dan cukup tinggi lalu lintasnya. Ini udah ya lumayan sepi sih Jumat pagi ini, karena di bulan ini juga udah nggak ada tanggal merah, jadi ya nggak habis ya, mendekati akhir tahun. Temen-temen udah pada persiapin apa akhir tahun? Waduh, kebakaran nanti apa ini ya, rumah border rumah border ala Kadar itu, rumah bordil, karaoke ala Kadar ya. Gak pas tuh ngomongin rumah bordil. Jadi kita sambil aja, pas banget tuh gue nemu topik dari itu. Ya memang ini sudah hal umum tapi dianggap tabu ya. Jadi kita akan ngebahas tentang IMS, infeksi menular seksual. Nah ini sebenarnya jarang dibahas banget sih, cuma menurut gue ini harus diangkat, harus di-up sih. Karena kenapa? Karena banyak korbannya, kasihan yang nggak jajan sebenarnya, yang nggak tahu kalau pasangannya tuh jajan dan bawa penyakit. Ini gue kasih tahu nih, terutama buat kalian para kaum laki-laki, para kaum petualang, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Loh, gue cuma bisa ngingetin, istighfar itu ujian. Gue cuma bisa bilang, ingat tujuan kalian mencari nafkah itu untuk keluarga ya, jangan sampai terbalik. Bukan tujuan kalian berpetualang mencari rezeki, itu bukan buat hal-hal yang seperti itu karena jauh dari keluarga. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk penghiburan diri. Salah ya. Harus kembali ya, mawas diri. Bukan masalah bawa agama, bukan, tapi itu masalah kesehatan. Jadi infeksi menular seksual itu banyak ya. Ada sifilis, ada gonore, ada genital wart atau kutil di kelamin ya, HPV, human papilloma virus, ada HIV juga. Itu penyakit infeksi menular seksual yang gak ketahuan
tapi nanti akan muncul setelah berhubungan, nanti akan keluar ke gejala-gejala. Yang paling sering gue temuin adalah gonore ya, GO, kencing nanah, itu khas banget tuh. Jadi teman-teman kalau berobat udah tahu punya keluhan kencing nanah, nggak usah bohong, nggak usah menutupi diri. Habis onani lah, habis jarang ganti celana dalam lah, bohong gitu ya. Jujur sama dokter yang periksa kalian. Malu ya itu resiko kalian, tapi kalian harus tahu kalau itu nggak diobatin dengan benar akan ada komplikasinya. Komplikasinya apa? Tentu aja bakteri atau si Neisseria gonorrhea itu, bakterinya itu akan ngerusak si saluran kencing. Yang tadinya salurannya bagus, lurus gitu ya, karena dirusak sama bakteri GO-nya, ya salurannya jadi mencong-mencong di dalamnya gitu, ada perlukaan-perlukaan gitu. Jadi kencingnya jadi alirannya nggak bagus, kadang ada sumbatan karena kerusakan jaringan akibat dari bakterinya. Kalau untuk laki-laki jelas banget kelihatan kencingnya nanah ya, selalu tuh kencingnya nanah, panas, perih, anyeng-anyengan, merah, radang, bengkak, kepala penisnya. Itu khas banget kalau laki-laki, karena laki-laki itu alat kelaminnya di luar. Beda kalau sama yang perempuan. Kalau perempuan tuh nggak ketahuan kalau dia ada GO. Nanti ketahuannya cuma keluarnya paling cuma gatal aja, nyeri, kencing panas, perih gitu. Ternyata pas diperiksa dalamnya merah, radang, baru ada nanahnya, baru ketahuan di situ. Ternyata dia ada infeksi gonorrhea-nya. Nah, inilah yang paling gua khawatirin gitu. Kadang-kadang suka jajan, main sembarangan, nggak jaga kebersihan, nggak ketahuan pasangan jajannya ini ada infeksi, yang nular ke si, bilangnya apa sih, customer ya. Anjir, customer. Iya, customernya jadi ketularan tuh. Pulang ketemu sama istri ya, campur, nular ke istrinya nggak tahu lagi. Baru beberapa minggu setelahnya ada keluhan muncul, baru berobat. Yang berobat istrinya lagi, curiganya infeksi saluran kencing biasa. Ternyata pas dicek ada nanahnya. Nah, ini kemungkinan infeksi menular seksual. Dicari tahu ternyata ya pasangannya terinfeksi dan nggak cerita. Itulah awal mula dari ya udahlah, itu yang nggak pengen banget gua harapkan ya, yang nggak pengen kita inginkan, jangan sampai terjadi. Semoga kalian yang sudah berumah tangga selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Doa aja nggak cukup guys, kita juga harus jaga pandangan gitu. Sabar, intinya sabar. Ya, balik lagi ke infeksinya. Nah, pengobatan gonorrhea sendiri itu ngobatinnya harus berdua sama pasangannya. Kalau enggak ya tular menular, atau istilahnya itu namanya pinpoint fenomena. Pimpong tenis meja, tau kan? Nah, kan mantul tuh. Nah, kayak gitu. Jadi bolak-balik tuh kalau nggak diobatin barengan. Tuh. Jadi harus diobatin pakai obat dari dokternya ya, antibiotik tentunya. Gue nggak mau nyebutin mereknya, gue nggak mau nyebutin cara pakainya, gue nggak mau nyebutin jenisnya. Karena kalian tuh harus jera gitu ya, main kayak gitu-gitu tuh. Harus jera gitu.
Nanti kalau kalian nonton video cara ini ya tahu gitu, diterapin sendiri, nah itu yang bikin kita jadi tambah repot. Kan itu sudah merajalela ya, gonore itu merajalela, itu baru bakteri itu. Terus virus HPV, human papillomavirus, sipilis. Jadi itu ada virusnya, ada bakterinya, ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Dan yang paling kita khawatirin tentu aja adalah HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. HIV itu virusnya, AIDS itu pengidapnya, acquired immunodeficiency. Si orang pengidap HIV itu dipanggilnya itu. Ini bagaimana konsepnya? Motornya udah maju, mobil disuruh maju. Ya gitulah kalau nggak sabar. Ya inilah teman-teman ya, penting tuh motornya, ya Allah, pentingnya harus sabar ya di jalan. Sabar ya guys, gue tahu kok kita semua buru-buru, gue tahu, tapi ingat ya di jalan gitu, semua orang ya punya apa ya, punya kewajibannya masing-masing lah, punya tugasnya masing-masing. Jadi ya sama-sama ngerti aja, sama-sama nahan diri aja. Karena ingat ya, balik lagi ya, keluarga selalu nunggu di rumah, pulang kali ya, pulang kerja. Karena kan kita tulang punggung keluarga ya. Jadi kalau udah kayak gitu-gitu ya udah ya, banyak-banyak istighfar aja. Nah balik lagi, nah kalau HIV itu nggak dalam waktu dekat besoknya langsung ketahuan HIV, enggak, tapi dia akan muncul tuh 10 tahun kemudian ya, 10 tahun kemudian baru ketahuan kalau dia punya HIV, karena imunnya hancur sama si virusnya sendiri. Jadi virusnya ini nyerang daya tahan tubuh, jadi dirusak tuh. Jadi teman-teman tolong dijaga ya, apalagi yang namanya seks bebas gitu. Kalian harus tahu konsekuensinya. Enaknya cuma beberapa saat doang kok, tapi nyiksanya itu seumur hidup ya. Hati-hati, apalagi yang teman-teman yang masih muda ya, yang masih suka berpetualang. Gue tahu gejolak remaja, gue pernah ngerasain, tapi percayalah, kalian harus bisa menahan diri. Ya udahlah, udah merah lampunya, pelan-pelan aja. Waduh, jalan harus, gak usah buru-buru guys, udah pulang, gak ada yang dikejar juga kan, santai aja. Mungkin itu aja dari gue. Pas banget nih lagi berhenti topik infeksi menular seksual secara ringkas aja. Nanti kalau teman-teman mau nanya atau mau diskusi boleh. Cuma kalau nanya jenis obatnya gue nggak mau kasih tahu, karena kalian harus jerah, kalian harus datang ke klinik ya. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih yang udah like, comment, share, dan subscribe. Gue Aldi, gue cabut dulu. Dadah, assalamualaikum.